belum ada bangunan yang lain ya, yang nggak tampak banget, itu belum ada. Mungkin nanti entah kapan bisa ada, cuma kan sampai sekarang kan, sampai saat ini belum ada. Nah, jadi itu ya introduction-nya, maksudnya tanah itu sangat krusial bagi bangunan-bangunan, karena semuanya berdiri di atas tanah. Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Jadi bangunan itu kan semuanya berada di atas tanah ataupun di bawah ya. Kalau underground structure kan di bawah tanah, tapi semua itu bersinggungan dengan tanah. Nah, untuk memastikan bahwa bangunan tersebut bisa stabil, itu kan perlu kita perhatikan tanahnya. Jadi kalau kita bangun di tanah yang jelek itu kan berarti bisa besar kemungkinan bangunannya juga bakal tidak stabil. Nah, jadi tanah yang akan dipakai sebagai tempat bangunan fondasi ini itu harus suitable itu cocok ya dengan apa yang ingin dicapai, maksudnya apa yang disyaratkan oleh desain tadi. Nah, gimana tahunya kita supaya tanah itu cocok apa enggak untuk bangunan yang kita desain? Nah, itu caranya kita harus ceknya bagaimana? Ya, ceknya itu dengan kita melihat, meninjau geotechnical properties-nya dari tanah tersebut. Nah, caranya gimana? Caranya ya salah satunya dengan laboratory test. Jadi untuk geotechnical properties of soil kan ada beberapa macam ya. Untuk Mektan 1, untuk waktu kita praktikum Mektan 1 itu ini specific gravity, terus juga ada density, konsistensi, partikel size analysis. Ini kan kita udah. Nah, ini kan penting juga ya. Nah, untuk yang Mektan 2 ini nanti kita akan melihat geotechnical properties itu untuk yang konsolidasi, permeabilitas, sama shear strength. Nah, shear strength itu shear strength itu juga ini ya yang paling sering kita gunakan dalam mendesain. Itu ada yang tahu nggak shear strength atau kuat dukung tanah itu apa? Ada nggak? Halo, Mas, Mbak. Ada yang tahu tidak? Kok diam-diam itu sih? Kedengeran kan izin menjawab, Pak. Ya? Oh ya, Bu. Ya, Mbak. Silahkan, Mbak. Nah, gitu dong. Saya nggak kedengeran. Daya dukung dari tanah itu kemampuan buat tanah untuk menumpu tekanan atau beban yang ada di atasnya. Biasanya itu pada pondasi gitu, Pak. Ya, itu betul. Nah, kan itu penting ya berarti ya. Maksudnya kita harus tahu kan dalam mendesain bangunan, kita mau bangun sebuah gedung 3 lantai. Kita kan harus tahu berarti ini bisa nggak tanahnya kuat nggak untuk menopang bangunan yang akan kita bangun. Nah, itu kan kita harus tahu sistem kuat dukung dari tanahnya. Nah, caranya tahu gimana ya? Salah satu itu nanti yang akan kita lakukan di lab, kita melakukan pengujian di laboratorium. Nah, sebelum kita melakukan pengujian, sebelum kita melakukan analisis di laboratorium, kita harus memastikan bahwa kualitas yang dari pengujian, kualitas dari laboratorium tes yang akan kita lakukan. Jadi kita harus mengontrol bahwa apa yang
hasil apa yang akan kita dapat dari pengujian nanti itu bisa merefleksikan apa yang terjadi di lapangan. Jadi jangan sampai nanti kita melakukan pengujian tapi ternyata pengujiannya tidak merefleksikan apa yang ada di lapangan. Nanti kan itu berbahaya ya, bisa kita mungkin overestimate kuat dukung tanah yang ada atau mengunderestimate kuat dukung tanah yang ada. Nah itu nanti mungkin kalau kita mengunderestimate kuat dukung tanah ada, kuat dukung tanah yang ada di lapangan itu mungkin nggak apa-apa ya. Jadi kan kita menganggap kuat dukung tanahnya itu lebih jelek sehingga desain kita kan lebih apa namanya, desain yang akan kita lakukan kan mengacu dengan hasil lab. Nah kalau misalnya kuat dukung tanahnya lebih jelek dari aslinya, itu berarti kita konservatif ya. Jadi tapi kan kalau dari segi pelaksanaan itu cost-nya kan bakal lebih banyak dengan kita mendesain bangunan sesuai dengan kuat dukung tanah yang lebih rendah daripada aslinya. Kita lebih butuh mungkin ketebalan fondasinya lebih tebal atau kedalamannya lebih dalam, itu kan berpengaruh di cost. Jadi apa namanya, sepanjang yang saya tahu ya, maksudnya selama saya berkecimpung di dunia geoteknik itu yang dicari oleh kita semua para engineer itu kan apa namanya, efektivitas. Maksudnya bagaimana kita mendesain suatu bangunan itu secara efektif dan efisien. Jadi nggak ada cost yang terbuang, nggak ada apa namanya, pekerjaan yang tidak seharusnya tidak boleh kita lakukan tapi kita lakukan. Terus semua sebenarnya kita mencari itu. Nah jadi sebelum melakukan laboratori testing, sebelum kita melakukan pengujian di lab, itu kita harus memastikan kualitasnya. Nah kualitas dari apa aja? Pertama dari sampel tracking. Nah jadi kita misal mau bangun nih, seperti kita mau bangun kan Indonesia mau bangun ibu kota baru ya sekarang ya. Nah itu kan berarti kita harus tahu tuh tanahnya seperti apa supaya kita bisa bangun nanti berbagai bangunan-bangunan pelengkap yang dibutuhkan di sana. Nah itu bisa dibayangin nggak seberapa banyak sampel tanah yang harus kita ambil? Itu pasti banyak sekali ya, karena luasan dari proyek tersebut kan juga masih. Nah, sampel tracking ini maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai nanti kita mengambil sampel itu kita tidak tahu asal usulnya dari mana. Jadi kita kan kalau nanti kita bekerja itu kita bukan kita akan yang melakukan pengujian, pasti nanti ada laboran atau petugas di lab yang akan melakukan pengujian. Dan nanti kita tinggal menunggu hasilnya aja. Cuma kan kita harus tahu ya, maksudnya yang tahu di lapangan kan kita. Nah kita bagaimana kita menyampaikan hal tersebut kepada laboran yang akan menguji. Nah, jangan sampai nanti misalnya kita mengambil sampel di titik A, tapi laboran itu tahunya dia salah mengerti bahwa titik A itu dianggap titik B. Nah, terus misalnya udah sampai titik Z, itu kan kalau geser satu semua kan udah bisa gawat ya, maksudnya nanti apa yang kita harapkan tuh nggak bakal tercapai. Nah, itu jadi pentingnya kita men-track sampel kita. Jadi penamaan, nomor urut, lokasi, koordinat itu harus kita list dengan baik supaya setelah kita sampai lab, laboratorium itu bisa langsung ngerti, oh ini sampel A di titik 29 misalnya, oh ini sampel B di titik 26 misalnya. Itu kan laboratorium, jadi pada saat laboratorium memberikan laporan ke kita, nah itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kita nggak ada kesalahan dalam input data dengan lokasi sampel tersebut. Nah itu penting karena kayak misalnya di lab kita aja di sipil itu banyak dari pihak ketiga itu dari luar UGM ya, maksudnya dari luar mahasiswa, dari luar dosen misalnya, itu tuh banyak dari pihak ketiga yang ingin melakukan pengujian tanah di lab kita di sipil, karena kan
termasuk lengkap ya, dan juga itu di bawah UGM gitu, jadi banyak ya ketika itu melakukan pengujian di sana. Nah, bayangin kalau salah satu sampel kita tertukar dengan sampel lain misalnya, terus nanti hasilnya tidak sesuai dengan di lapangan. Jadi ternyata desain kita ternyata kurang memenuhi kondisi di lapangan. Terus nanti bisa sampai kemana-mana gitu ya. Nah itu tadi sampel tracking. Pentingnya sampel tracking. Nah terus yang kedua itu sampel storage. Jadi bagaimana kita menyimpan sampel kita dengan baik dan benar. Kenapa itu penting? Karena bayangin kita mengambil tanah nih. Karena kan tanah itu kan udah ada tekanannya ya. Jadi di dalam tanah sendiri itu satu titik tanah itu sudah mempunyai tekanan sendiri kan. Kalau kita ambil titik tersebut, kalau kita ambil misalnya satu titik tanah, itu kan berarti dia udah merubah sebenarnya, merubah kondisi tanah tersebut. Padahal sebaik-baiknya sampel tanah itu adalah sampel tanah yang undisturbed. Jadi yang tidak terpengaruh oleh berbagai macam hal ya. Jadi merefleksikan tanah hasilnya di lapangan. Nah itu yang paling baik. Cuma kan memang secara prakteknya itu sulit, makanya bagaimana kita mengurangi tanah tersebut supaya tidak terganggu. Tuh pentingnya sampel storage. Jadi gimana kita menyimpan sampel, gimana kita mentransport, mendelivery sampel tersebut ke lab, itu juga harus diperhatikan. Bagaimana jadi sampel tersebut tuh harus di-maintain moisture content-nya, terus juga harus disimpan dengan baik dan benar supaya itu tuh sampel tersebut tuh natural ya, kondisinya itu natural seperti mendekati natural seperti pada saat kita ambil. Nah gitu, terus juga tempatnya itu humidity-nya juga harus kita perhatikan, itu sangat penting. Jadi jangan sampai nanti kita misalnya dari Kalimantan sana, kita bawa ke Jogja, terus kita nyimpan yang nggak benar, di perjalanan jatuh, terus juga beberapa sebagian tanahnya misalnya karena nggak ditutup dengan rapat ada yang keluar dari tabung sampelnya, itu kan udah beda lagi nanti hasil shear strength yang kita dapatkan pada saat pengujian. Jadi yang kedua itu bagaimana kita harus menghandle sampel itu dengan baik. Menyimpan sampel tersebut dengan baik dan benar. Itu tadi lanjutin yang tadi, handlingnya juga kita harus memperhatikan. Jadi jangan sampai nanti pada saat kita mentransfer itu ternyata dibanting-banting atau misalnya ditaruh di sinar matahari, di bawah terik sinar matahari, itu nanti bakal berubah kondisinya, stres di dalam tanahnya itu juga bakal berubah kan dengan adanya perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya kita lakukan. Itu untuk endingnya. Terus sampel disturbance ini ya, pada saat kita mengambil sampel dari tanah itu jangan sebisa mungkin dalam kita meminimalisir disturbance yang kita berikan kepada tanah, supaya kondisi tanah yang kita ambil sampelnya tersebut itu merefleksikan kondisi tanah di lapangan. Nah jadi nanti maksudnya kita harus memperhatikan prosedur pada saat pengambilan sampel. Itu nanti juga ada, mungkin nanti pas praktikum bakal dijelaskan sama asisten-asistennya bagaimana menyiapkan sampel pengujian, dari bagaimana mengambil sampel di lapangan sampai ke menyiapkan sampel pada saat untuk pengujian di laboratorium. Itu. Terus yang terakhir ini itu specimen selection ya. Jadi bagaimana kita menentukan
sampel apa yang akan kita ambil, bukan sampel apa, di mana sampel akan kita ambil. Misalnya kan nggak mungkin ya kita dari misalnya luasnya 1000 meter persegi, kan kita nggak mungkin tuh per 2 meter kita ambil sampel tanah, itu kan boros banget. Nah, jadi kita itu maksudnya sampel specimen selection tuh kenapa penting, karena ya itu kita harus tahu apa namanya, di titik mana ya, di mana ya kita harus mengambil sampel supaya kita mendapatkan apa namanya, mendapatkan geotechnical properties dari tanah tersebut untuk mendukung desain kita, tapi dengan cost yang tidak terlalu mahal. Kalau misalnya per 2 meter ya bisa kita bakal dapat tuh jelas, karena per 2 meter kan kita ngambil sampelnya, kan bisa tahu dengan jelas punya apa ya namanya geotechnical properties di tanah itu yang akan kita bangun itu seperti apa. Tapi kan kalau per 2 meter sampelnya berapa, terus kita mengambilnya berapa, maksud apa namanya, cost untuk mengambil sampelnya, terus cost untuk ujinya itu kan pasti bakal lebih banyak ya. Itu tadi kita harus menemukan yang efektif dan efisien, itu penting. Nah, jadi dalam menentukan lokasi, menentukan spesimen itu ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama tuh tipe projectnya itu apa? Apakah itu embankment, apakah itu jembatan, atau bangunan, gedung. Nah, kan banyak tuh. Nah, itu kita harus perhatikan itu. Kalau misalnya apa namanya, embankment dengan panjang berpuluh-puluh kilo, nah mungkin kita bisa mengambil jarak pengambilan sampel itu bisa lebih lebar jarak pengambilan sampelnya dibandingkan dengan misalnya jembatan. Gitu. Nah, terus juga kita harus perhatikan apakah itu kita merekonstruksi sebuah bangunan atau kita membuat bangunan baru, itu kan juga beda sampelnya. Nah, itu jadi tipe proyeknya itu harus kita perhatikan. Nah, yang kedua itu apa namanya, size-nya, ukuran dari proyeknya. Kita nggak bisa kan ngebandingin kita bikin rumah tipe 45 dengan kita mau bangun ibu kota baru, itu kan jelas beda tuh. Terus kita bangun di Kalimantan dengan kita bangun di Jawa, kita bangun di dataran rendah dengan kita bangun di dataran tinggi, kita bangun di mana namanya yang rawan gempa dengan yang rawan longsor, itu kan beda tuh. Jadi apa ini namanya, size dari projectnya sama geografik apa namanya, geographic features-nya itu juga harus kita perhatikan. Nah, itu kan juga menentukan kita bakal mengambil lokasi sampel di lokasi apa, berapa, gitu. Seperti itu. Terus yang ketiga itu load-nya atau bebannya. Nah, itu kan juga kalau bebannya besar ya kita mungkin ambil sampelnya lebih dalam. Kalau cuma rumah 2 lantai, bangunan 2 lantai itu ya mungkin pakai tabung sampel gitu nggak apa-apa. Seperti itu. Nanti itu engineering judgment kita yang akan menentukan, maksudnya akan menentukan kita gimana harus mengambil sampel. Itu nanti engineering judgment itu akan sendirinya akan kita datang, maksudnya akan terbiasa tuh dengan banyaknya pengalaman kita nanti. Tuh, makanya penting untuk apa ya, ini tadi yang saya jelaskan tadi itu harus kita perhatikan untuk memastikan hasil dari lab itu bisa kita pakai untuk desain. Terus ada beberapa standar ya, standar yang kita acu dalam pengujian nanti, itu ada British, KSTM, sama ASTO. Nah, ini yang apa namanya, yang paling common, yang paling biasa kita gunakan. Nah, ini beberapa laboratori tes untuk tanah yang saya ambil dari FHWA itu ada seperti ini. Jadi nanti apa namanya,
ada indeks properties, ada nih ke compaction, terus properties, consolidation, permeability, corrosivity, sama organic content. Ini ada beberapa. Nah, nanti yang kita lakukan itu ini ya berarti ya unconfined compressive strength, ya kan? Ini terus nanti triaxial, direct shear, tes, terus ini enggak. Terus konsolidasi one dimensional kayaknya ya kalau dilihat. Terus permeabilitas sama udah ya. Itu aja kayaknya. Oh sama itu deh apa CPT ya. Sondir. Itu. Nah, ini metodenya secara singkat dijelaskan di sini. Jadi nanti yang kita lakukan ini kan one diodometer ini untuk konsolidasi. Ini prosedurnya seperti ini. Nanti lebih jelasnya kan pas waktu praktikum ya, jadi saya nggak usah jelasin. Nah, ini juga ada tipe-tipenya bisa beda dengan setiap tes itu ada apa tipe tanah yang sesuai dengan metode tersebut. Kalau misalnya one diodometer ini clay dan silt. Untuk granular soil biasanya bisa sih, tapi biasanya enggak, kita nggak pakai, nggak kita tes, nggak kita uji dengan metode seperti ini. Nah, nanti soil properties yang kita dapat apa? Ini ada ini TC, WCR. Ini kan kalau apa namanya konsolidasi kan udah dijelasin ya, sama Bu Sito mungkin ya. Ini seperti ini, tuh limitasinya, itu seperti ini. Itu terus nanti ada unconfined compression juga kan kita bakal melakukannya di praktikum ini. Ini prosedur seperti ini, terus applicable soalnya ini, soal properties yang akan kita dapat tuh nanti ini, gitu. Terus untuk reaksial itu yang kita lakukan tuh ini, yang unconsolidated undrained kayaknya. Itu nanti prosedurnya seperti ini. Untuk tipe tanahnya, clay dan silt, nanti propertiesnya apa aja, itu nanti pada saat pengujian nanti bakal lebih, ini sambil belajar, bakal lebih jelas. Maksudnya, ini saya cuma pengantar aja. Itu sama direct sheet test. Itu, sampai sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan nggak ya? Belum ada, Pak. Belum ya? Ya, oke, kita lanjut ya kalau gitu ya. Biar cepat. Oh, ini ada yang offline nanti ya, berarti ya, praktikumnya ya. Ada yang kebagian offline nggak? Oh, belum dibagi. Oh, belum dibagi tuh sama kemarin waktu asistensi umum itu. Kemarin katanya itu Pak akan ada form gitu untuk praktikum offline-nya tapi belum di-share. Oh, saya kira udah kemarin udah semua. Tapi udah pada dapat kelompok ya? Malah. Oh, udah. Ya, nanti saya nggak tahu ya, karena kan kalau maksudnya kan belum tentu kalian ada di Jogja ya. Itu juga belum tentu mau juga maksudnya karena concern ke COVID dan sebagainya gitu. Cuma kalau misalnya bisa offline ya, saya sarankan offline. Saya tahu dan nyata walaupun nanti waktu kita kerja nanti itu kita jarang bersinggungan dengan pengujian ya, tergantung sih kalau misalnya jadi peneliti ya bakal sering, cuma kalau misalnya mau di kontraktor, di konsultan, sama di jadi selain jadi akademisi dan peneliti itu kan bakal jarang. Tapi paling enggak kalian nanti Mas Danda semua itu tahu apa namanya gimana caranya, terus juga kayaknya udah pernah ngelakuin lah gitu. Jadi nanti kalau ditanya tuh ya, iya saya udah pernah Pak Bu
Itu. Ya, lanjut ya. Ini nanti saya jelasin aja, kan ada beberapa tes tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, nanti saya jelasin secara singkat saja, supaya paling nggak ada gambaran sedikit sebelum melakukan praktikum nanti. Itu. Yang pertama kita bahas dulu konsolidasi. Nah, ini konsolidasi ini alatnya seperti ini. Ini yang 1D ya. Yang ada di lab itu seperti ini. Warnanya biru. Kalau nggak salah ini, jadi ini ada displacement transducernya di sini untuk mengukur displacement terjadi. Terus ada weight hanger-nya, memberikan bebannya. Ini untuk counterbalance weight-nya, untuk membalance dari beban yang kita berikan di sini. Terus ini di sini consolidation cell itu apa namanya, tempat kita menyimpan sampelnya ya. Nah, ini di sini sampelnya, nanti kita taruh sini. Saya juga udah lupa sebenarnya, cuma maksudnya nanti kita taruh sini, terus nanti kita kasih beban, nanti kita catat itunya apa ya namanya, displacement yang terjadi. Seperti itu biasanya sih. Bentar ya, coba saya baca dulu. Biasanya beberapa hari ya, itunya. Kan udah dijelasin ya, udah ngerti lah ya kalau konsolidasi. Kayaknya udah harusnya sih udah sampai situ kan materinya. Ya, jadi intinya nanti sampelnya itu kan kita taruh tadi di sampelnya. Intinya konsolidasi itu kita ingin tahu apa namanya, berapa penurunannya sama rate-nya itu, rate penurunannya itu berapa dari sampel tersebut, itu intinya. Nah, nanti kita catat kan, nanti apa namanya, jadi sampelnya itu dikasih beban kan, yang tadinya bentuknya ini soil partikel dan airnya itu mengisi voidnya ini. Kalau kita kasih beban, kan air bakal itu ya apa namanya, memberikan tekanan air pori tadi itu, dia akan berusaha untuk keluar. Nah, kalau dia keluar berarti kan nanti soil partikel itu bakal mengisi apa namanya, void yang ditinggalkan air tersebut. Jadi apa namanya, terjadi penurunan. Sebentar ya. Halo, halo, maaf ya. Jadi saya itu nangis dari saya. Karena temennya pergi. Saya lanjut ya. Jadi apa namanya? Karena ada bebannya tadi itu, terus jadi sampel itu tangan itu mengalami penurunan tinggi ya. Nah, itu yang kita tata, nah, itu yang kita cari di konsolidasi. Itu, nah terus kenapa kita mau melakukan konsolidasi? Nah, apa pengujian konsolidasi itu buat apa? Itu ya, apa namanya? Itu supaya kita tahu ya tadi kan berapa kita punya. Nah, terus karena tanah itu kan nggak mesti uniform ya, tanah itu kan pasti ada berbagai macam jenis, maksudnya dalam eh, di bawah tanah itu nggak mungkin tanah itu uniform, lempung tanah itu nggak mungkin. Itu berbeda jenis tanah akan menyebabkan perbedaan pada atau nanti penurunan itu. Jadi supaya kita tahu kan, karena kan eh, kalau misalnya terjadi differential settlement itu kan sangat berbahaya ya bagi penurun, nanti eh, sisi kiri turun 10 tangan misalnya 50 cm itu kan udah dan tidak boleh sebenarnya. Karena itu kita harus tahu
Dan nah itu tadi balik lagi pemilihan titik sampel itu juga harus mengapa penting ya karena ini karena kita harus tahu kan kita harus mendapatkan representasi dari mana yang akan kita pilih itu. Nah itu juga untuk apa namanya setelah karakteristik itu berbeda-beda di setiap decline data ini di materi yang bisa kompres itu juga berbeda-beda. Terus juga untuk mengetahui mengestimasi consolidation dari konsolidasi itu. Jadi kita harus tahu apakah itu terjadi secara short term atau long term. Nah itu juga bisa kita estimasi dari pengujian konsolidasi itu jadi nanti kita ada nah di sini nanti ya kelihatan nggak ya jadi nanti kayak gini kita nanti perubahan tinggi waktu ini bakal ada grafis ini jadi nama pertama kan pasti penggunanya banyak ya karena kan apa namanya dia masih dari yang tadinya ada akhirnya dalam bahan itu terus dia ditekan jadi nanti penurunannya pertama pasti akan lebih banyak daripada nanti pada saat dia konstan karena ini udah mendekati apa maksimum hasilnya itu kira-kira ada pertanyaan ada ya udah bu jawab ya kok dia masih ya maksudnya saya itu beberapa kali kan ikut kelas ya ikut kelas kali ikut kelas Pak Wisa ikut kelas Pak Fikri tapi emang nggak tahu apa karena online gitu dia emang diam aja gitu ya soalnya kalau dari saya belum ada Pak. Nah gitu loh maksudnya kalau di kelas kan nggak mungkin ya kalian diam aja gitu saya nggak tahu sih soalnya dulu saya zaman saya kan belum online tuh nah itu kalau dijawab ya ditanya balik terus kalau nggak bisa ya kadang disuruh keluar gitu loh maksudnya apa namanya saya itu aja bingung aja karena kan ya saya nggak bisa lihat muka mas dan enggak terus juga nggak dijawab nah itu apakah tidak benar apakah sebenarnya tolong direspon ya kalau nggak ada bilang aja nggak ada kalau ada ya tanya gitu maksudnya belum tentu juga nanti apa namanya apa namanya apa itu dia ya pokoknya paling nggak direspon lah gitu ya ya guys ya oke ya pasien maksudnya beberapa itu sih ini saya cerita aja jadi beberapa dosen tuh ya kan saya baru terus dari situ saya tanya-tanya bukan tanya-tanya sih maksudnya di apa namanya diskusi gimana kita cara online tuh Pak tuh ya itu mas coba sih saya ikut kelas beberapa kelasnya yang geotek ya terus udah selesai kelas nih kayak gitu mas kalau apa namanya sulit karena online karena kan nggak bisa ketemu ya nggak tahu mahasiswa itu ya paham apa enggak bukan ya
kalau ditanya juga kadang mungkin aja apa namanya cara ditanya kadang mungkin aja gitu gitu ya. Oke, masa enggak terus Pak. itu itu paling enggak di respon lah ya itu. Saya lanjut ya. Yang kedua, apa tadi udah konsultasi udah. Yang kedua tuh kita nanti ada unconfined confession test. Itu nanti alatnya seperti ini. Nanti terus apa ini ada locking ring, ada frame, ya plate-nya ada diode coachnya untuk mengukur strain-nya. Ini ada motornya. Nanti sampelnya ditaruh di sini. Terus nanti ditekan. Ya gitu. Ini untuk compression test itu ya. Sampelnya ditaruh, ditekan, kita baca. Dah, selesai. Itu nanti bentuknya kayak gini ya sampelnya ya. Nah makanya tadi di yang tabel yang tadi yang sebelumnya itu kan tidak disarankan untuk pasir ya, untuk granular maksudnya untuk clay dan silt. Kenapa ya? Karena kalau misalnya tanya ke pasir kan sulit ya kita untuk membentuk seperti ini. Ini nanti dimasukkan, ditekan sampai runtuh. Nah nanti kembali sini difoto, hasil penguji ini difoto sebelum masuk ke foto, terus nanti apa namanya stream itu yang terbaca itu dicatat terus bisa diolah datanya seperti itu. Nah, ini dipakai untuk apa ya? Ini untuk rough estimate of the strain, jadi untuk strain di kuantifikasinya. Dan itu juga nanti kita dapat tuh kompresi strain ini. Nah, ini sering dipakai ya maksudnya karena kan mudah terus relatif murah tuh. Jadi ini biasanya banyak dipakai untuk mendesain motor fondasi, desain slow, kembang gitu. Tuh, udah ya lanjut ya. Yang selanjutnya itu direct shift test. Oh, ini ya sebelumnya apa namanya? Ini tuh tes yang tadi ini yang unconfined ini tuh apa bisa sampelnya itu kita bisa pakai undisturbed gitu ya, kayak non-disturbed kita bisa, dan juga remote, jadi yang udah di remote tuh itu juga bisa. Itu dan ya yang selanjutnya dari shift test. Dari shift test itu ini kayak gini alatnya, tapi kayaknya yang lihat kita tuh belum digital gitu deh, maksudnya kita masih harus baca dari coach kayak gini. Nah nanti bentuknya seperti ini untuk skematik figurnya, untuk skemanya, jadi sampelnya kita taruh di sini, kita geser. Ini lebih geser ya bahasanya ya, jadi benar-benar kita geser. Nah itu nanti kita berikan shear force ini. Itu nanti kita baca vertical displacement-nya sama horizontal displacement-nya. Kita kasih shear force, nanti dia akan geser. Itu nah, dia nanti bakal runtuh, tanah itu bakal runtuh pada saat apa? Pada saat shear stress-nya yang bekerja paralel dengan ini, dengan sampel ini, survei ini, melebihi shear stress tanahnya. Gitu. Kalau udah melebihi kan itu udah runtuh berarti. Nah, shear strain ini, shear strain yang di apa namanya, yang di sini ini, itu didapatkan dari
displacement dari ini. Kan nanti terjadi displacement dari ini karena kita geser. Nah, dari displacement yang terukur dari sampel itu. Itu nanti jadi soal displacement ini taruh di sini. Terus normal size-nya kita apply. Terus udah nanti digeser. Jadi kita tahu. Biasanya yang didapat dari direction ini itu kohesi sama angle of friction. Itu ya. Terus apa sih yang perlu dicatat? Udah sih. Nah kadang juga kita harus tergantung kita butuhnya. Nah, misalnya nanti kita butuh ada konsolidasinya dulu, jadi kita harus mengkonsolidasikan spesimennya itu juga ada tergantung kebutuhan kita. Itu nanti untuk direct surface. Nah ini bisa mendiskrip sampel atau removal. Terus ini juga kohesif atau non kohesif sampel juga bisa, distrik juga bisa, removal juga bisa. Ini juga relatif itu ya, cost efektif yang banyak dipakai di ini untuk fondasi kalau di kapasitas kapasiti adalah accessor di cerita structure sama fragment design itu biasanya terus juga nanti apa namanya hasilnya kayak gini biasanya maksudnya hasil yang sudah diolah ya. Jadi, nah ini ada kelihatan ya, jadi nanti ini tuh grafik yang didapat dari tiga direction surface uji geser tiga sampel yang berbeda. Nah itu kan kita dapat nih kita memberikan normal stress sekian, nanti stressnya sekian. Oke, 1 titik, 2 titik, 3 titik, dan kita garis-garis, kita dapat kohesinya berapa, persaingannya berapa. Ini sesuai itu ya, morkolom, kriteria morkolom ya. Nah itu nanti kita dapat friction angle sama kohesi itu ya dari sini. Dari sini, ya kan? Tipikal apa? Garis keruntuhan morkolom. Seperti itu. Nanti kira-kira, nah ini yang kita pakai buat desain nanti entah fondasi, entah untuk retaining wall. Ya, lanjut ya. Ada pertanyaan nggak ada ya? Izin bertanya Pak. Oh ya. Saya mau tanya yang bab 3 itu Pak, yang uji geser. Oh ini yang ya. uji geser. Nah itu kan kita kan hasilnya diplotkan dalam grafik antara tegangan normal dan tegangan geser ya Pak. Ya. Nah kemudian kan didapat persamaan Ya, lanjutkan. didapat persamaan yang ada nilai kohesi tanahnya itu Pak. Ya. Nah itu kalau nilai kohesi tanahnya negatif gimana ya Pak? Apa boleh atau itu karena apa? Oh kalau ya. Ya. Jadi kalau misalnya kohesinya nanti didapat negatif gitu ya?
Iya, betul, Pak. Pada saya juga harus baca soalnya Mbak. Jadi saya baca dulu ya. Mungkin ada yang bisa menjawab. Mbak siapa tadi ya? Mbak Safira ya? Iya, Pak. Hmm. Jadi ya, setahu saya ya Mbak ya. Setahu saya itu apa tanah itu nggak bisa negatif gitu loh. Soalnya koalisi waktu itu. Kalau karena biasanya direct surface itu digunakan pada saat eh, kalau misalnya kan kalau pasir kan koalisinya nol. Nah kalau selain pasir itu pasti ada nilainya. Gitu. Maksud Mbak Safira ini pernah lihat waktu itu pengujian hasilnya negatif gitu. Lihat di laprak kakak tingkat, Pak. Oh, kalau gitu mungkin ini nggak tahu ya, mungkin nanti maksud saya bisa salah juga. Jadi nanti mau dikoreksi. Tahu saya itu apa namanya tanah koalisi itu nggak bisa negatif karena kan kalau misalnya kita lihat dari grafiknya ya, kalau misalnya kita lihat dari grafik ini ya, ini, nah ini kan kita ngasih normal stress nih, itu kan pasti ada angkanya 100 misalnya. Nah kalau misalnya kita kasih normal stress kan nanti ada apa namanya kita dapat shear strain-nya, itu kan nggak mungkin negatif ya, ini nggak? Nah kalau misalnya ini posisinya maksudnya kita titiknya di sini kan berarti ya nggak ada kemungkinan negatif. Kalau di situ di laprak kakak tingkat itu ada keterangannya nggak? Belum ada alasannya, Pak. Nggak ada juga bro. Ya makanya tanya. Ya, Nah itu setahu baik, Pak. saya sih Mbak. Jadi mungkin aku nggak tahu ya maksudnya itu nanti misalnya kalian nanti nemu di Google atau di buku ternyata salah itu ya. Nanti soalnya saya dikasih tahu karena kan saya juga sama-sama belajar waktu saya dan apa namanya belajar juga gitu. Itu ya Mbak ya. Baik, terima kasih ya, Pak. Ya mohon maaf ya tidak apa namanya convincing jawabannya. Tapi setahu saya seperti itu nanti kalau saya nemu jawabannya nanti saya share pastinya terus setahu saya seperti itu ya. Saya lanjut ya, ada lagi ya? Ada ya, ya. Ada ya. Nah, lanjut ya, reaksi tes sekarang. Jadi, ini bentuknya seperti ini. Maaf ya, gambarnya saya ambil dari internet. Jadi agak pecah. Ini kayak gini bentuknya, terus yang itu ada sampelnya kita masukin sini ke trial cell ini. Tuh, terus nanti ada loadnya, load cell ini aja, ada apa namanya, volume controllernya juga ada pressure signalnya, sama ada air, water cylindernya. Nah ini nanti kita masukkan sampel di sini, terus kita nyalakan mesinnya kalau nggak salah, nyalakan mesinnya, terus udah nanti kita tunggu sampai dia
buntu itu. Nah ini nanti jadi cara kerjanya itu sebenarnya kan kita masukin sini. Nah supaya kita apa namanya mendapatkan kuat gedung tanah. Oh jadi ini ya apa namanya ini untuk cari kuat gedung tanah kita resistnya dari mana pengujian yang kita bahas ya tadi ya. Nah ini kan nanti sampelnya masukin sini. Nah terus nanti itu apa namanya sampel ini bakal diberikan tekanan pressure confining pressure itu apa sigma 3 ini itu merefleksikan bukan apa ya jadi ini sampel ini tuh diperlakukan sama seperti tanah asli. Jadi kalau di dalam tanah itu kan tanah itu kan pasti ada tekanan-tekanan dari atas bawah ya, dari samping ini. Kalau kita misalnya melihat tanah di bawah tanah, maksudnya di lapangan, itu kan ada confining pressure-nya itu sifat itu. Nah, terus nanti kita berikan juga vertical stress ini, itu beban yang kita berikan kepada tanah. Itu juga nanti ada ada for pressure-nya atau UW gitu ya, for pressure. Tuh. Nah, nanti apa namanya kita jadi nanti ada sigma 1 ini itu namanya biasanya major principal stress. Nah, kalau sigma 3 ini nanti namanya minor principal stress. Tuh. Ini sigma 1 minus sigma 3 ini apa? Ini deviator stress. Jadi stres karena apa namanya yang diberikan oleh aksial velocity yang dari sini Arrhenius itu tanpa memperhitungkan confining pressure yang tadi. Itu nanti itu. Terus kalau ini ya nanti sigma 1 aksen itu efektif vertical stress, kalau sigma 3 aksen itu kan berarti efektif confining pressure. Untuk proporsional nanti kan apa namanya ada airnya juga kan pasti dalam film nanti efektivitas sudah dikurangi proporsional. Nah jadi reaksi itu ada tiga tipe. Yang pertama itu UU ini unconsolidated undrained. Jadi kondisi di mana dia tidak terkonsolidasi dan juga tidak di drainage airnya. Jadi ya udah kayak gitu aja gitu. Jadi kita nggak menunggu proses konsolidasi dulu sebetulnya, langsung kita uji. Juga airnya itu tidak kita keluarkan dari spesimennya tadi. Gitu. Nah, ini biasanya juga disebut sebagai QU, quick undrain, karena prosesnya cepat kan, kita tidak perlu menunggu konsolidasi. Itu yang kedua itu consolidated undrain, jadi kita konsolidasi dulu, habis itu, tapi dalam kondisi undrain. Gitu. Yang ketiga itu consolidated drainage. Nah, ini dikonsolidasi dulu terus di drainage. Nah, ini tuh apa ya prosesnya yang CU juga lebih lama dari UU dan CU karena ada konsolidasinya, proses konsolidasi itu. Terus digunakan untuk apa aja biasanya reaksi dan jenis-jenis itu dipakai pada saat apa. Nah kalau misalnya kita ada masalah surveillance untuk first time ya, jadi benar-benar baru terjadi surveillance itu pakainya karena tipe analisnya kan efektif stress ya, kita pakai CU atau CT. Kalau surveillance ini pakainya CU. Pertem itu karena dia total stress. Kalau misalnya kita menganalisis yang menggunakan total stress itu pakai UU. Jadi UU ini total stress, kalau CU sama CT itu efektif stress. Terus kalau tunnel lining ini ya
UU atau CU kalau kita menganalisisnya mengatur sampai total stres atau aktivitas itu terus yang tiga itu tadi kalau nanti dilihat itu kayaknya UU ya yang dilakuin. Nah itu juga ini baru statik, interaksi statis dan statik, nanti juga ada dynamic yang statis. Nah itu untuk terkait dengan gaya dynamic ya, perkembangan dinamika soil dynamic soil dynamic itu. Nanti ada juga kita punya alatnya, itu juga beda lagi. Maksudnya apa yang didapat hasilnya itu beda, karena itu kan untuk ke dynamics, statik sama dynamics. Nah nanti misalnya kita ada proyeknya di rawan gempa ya mungkin kita butuh yang dynamic tesnya mungkin, nah itu nanti tergantung kebutuhannya. Itu terus udah ya, udah itu. Terus ini selanjutnya permeability tes permeabilitas. Kita pakainya nanti constant head ya, metodenya constant head. Jadi air apa ini tinggian ini muka airnya ini itu konstan. Nah, nanti apa namanya apa tadi? Oh iya, nanti kan kita akan berikan air nih, konstan supply of water, kita kasih air. Nah, kita sampai kita ini saturated dulu. Contohnya kalau misalnya belum full saturated sampai nanti Q-nya ini, debitnya itu, yang keluar itu konstan. Step rate-nya, debitnya ini konstan yang keluar ya.